Semua struggle itu tidak bisa dibandingkan. Semua orang mempunyai struggle-nya masing-masing. Orang miskin dengan keterbatasan ekonominya, orang dengan HIV/AIDS dengan virusnya. Bagaimana kita mampu mengisi hidup kita, bagaimana kita mampu menjalani hidup kita beriringan bersama-sama sehingga membuat dunia dan peradaban yang lebih baik lagi. Saya Ginan Kusmayadi, saya HIV positif. Ya, jadi awalnya sih ya saya waktu itu SMP, kebetulan saya mulai menggunakan narkoba karena waktu itu jujur kurang percaya diri dan juga karena ingin tahu juga, selain itu juga karena saya tidak menonjol di masalah akademis sehingga mungkin untuk mengaktualisasikan diri saya mencoba narkoba. Nah, setelah menggunakan narkoba hampir kurang lebih 7 tahun, ya kehidupan semakin parah. Dan waktu itu saya menggunakan narkoba dengan jarum suntik, akhirnya sebelum masuk ke rehab, saya dites HIV dan saya dinyatakan HIV positif pada tahun 2000. Ya jujur kalau waktu itu menyangkal, jadi saya nggak nyangka terinfeksi HIV. Karena informasi yang sangat minim, HIV itu hanya menular melalui hubungan seks. Jadi saya nggak tahu, jadi saya paling ini alat tesnya yang salah. Waktu itu kecanduan saya sudah parah, saya butuh uang, jadi saya karena waktu itu saya masih sekolah, saya nggak tahu dapat uang dari mana untuk membeli narkoba, jadi akhirnya saya banyak mencuri barang di rumah pada awalnya, sehingga berkali-kali sehingga orang tua saya jenuh mengurus saya dan saya tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah waktu itu. Dan saya akhirnya melakukan kriminal di jalan, gitu, mencuri helm, mencuri spion, mencuri buku-buku di perpustakaan, buat dijualin untuk membeli narkoba waktu itu. Ya itulah mungkin salah satu alasan kenapa saya ingin berhenti juga, karena merasa saya tidak mempunyai kuasa terhadap diri saya. Orang tua sudah tidak peduli, saya sudah diusir, terus teman-teman juga nggak mau berteman dengan saya, dan akhirnya saya merasa tidak bermanfaat aja untuk hidup. Ya, kalau saya pengen pulih sih sebenarnya waktu itu tahun 2000 ya. Saya jalan di daerah dekat Gedung Sate gitu, mikir, wah hidup saya kok dikuasai banget sama narkoba gitu. Maksudnya adalah punya tubuh, saya punya jiwa, saya punya pikiran, tetapi saya tidak bisa mengontrol itu. Jadi kuasa saya terhadap diri saya sama sekali tidak ada. Dan di situ saya berpikir,
Kalau hidup saja saya dikuasai oleh sesuatu hal di luar diri saya rasa itu bukan hidup yang saya cita-citakan gitu. Tuhan, sepemahaman masing-masing Tuhan. Berikanlah kami kedamaian. Keberanian untuk mengubah. Apa yang dapat kami ubah. Dan kebijaksanaan. Mengetahui perbedaannya. Selamat sore. Ya, waktu itu saya pernah bekerja di tempat rehabilitasi bersama 4 pendiri Rumah Cemara yang lainnya. Waktu itu kami berpikir gitu, kami ingin punya sebuah komunitas yang terbuka, yang aman, nyaman bagi pengguna narkoba dan orang dengan HIV/AIDS untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebelum kita ketemu di 2015 gitu. Ya lamun misalkan ayeuna siap untuk ngobrolin itu, teman-teman butuh waktu untuk kita oge, nanti mungkin di meeting berikutnya kita bisa ngebahas fokus masalah eta gitu. Pada satu titik di sini kita menginisiasikan Rumah Cemara tanggal 1 Januari tahun 2003. Kami percaya bahwa semakin kita menstigmatisasi diri sendiri, semakin kita tertutup, semakin kita eksklusif, justru permasalahan stigma ini nggak akan pernah beres gitu. Kami juga menyediakan community based treatment untuk pengguna narkoba. Jadi itu rehab untuk pengguna narkoba ya. Bagaimana pengguna narkoba mampu meningkatkan kualitas hidupnya di sana, memahami bagaimana cara mengubah dirinya, terus paham bagaimana caranya untuk melangkah lebih lanjut terhadap kehidupannya. Oh, kalau kata Nabi sih nggak boleh. Tapi kan senyum itu ibadah, Bang. Iya. Tapi kalau senyum itu berlebihan, Gila, Bang. itu cadar gila. Sekarang kan yang gue bahas. Jadi mereka akan diajarkan secara bagaimana gaya hidup yang sehat, meningkatkan kualitas hidup mereka baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Kalau organik tuh. Di satu titik udah sampai gimana, udah sampai nyerah gitu, udah kehilangan terlalu banyak, udah kehilangan orang tua dua-duanya, udah kehilangan keluarga yang entah berantah ada di mana gitu. Sekarang udah sempat homeless, tidur di pinggiran sevel juga, sampai gue pikir gue manusia bukan binatang, kenapa gue tahu hal yang baik, kenapa gue lebih pilih hal-hal yang buruk gitu. Nyeselin aja akhirnya, ya coba gue mesti survive gitu. Ya udah datang ke tempat ini, akhirnya nyadarin lagi bahwa gue ini manusia gitu, bukannya binatang yang harus membunuh diri gue sendiri. Itu aja. Bisa gak lo langsung semua? Enggak juga bang, kita senyumin lama-lama. Bisa kalau di depan umum. Tapi buat obat juga nggak? Awalnya memang nggak bisa. Kayak lo buat berhenti. Awal nggak bisa. Tapi kalau lo ada kemauan, bisa nggak? Bisa bang. Lebih ke kayaknya. Di sana ada sesi-sesi, mereka akan berbagi pengalaman, kekuatan, harapan, serta informasi di antara sesama mereka agar bagaimana si pengguna narkoba ini mampu meningkatkan kualitas hidupnya ke depannya. Sama. Gue juga untuk menerapkannya. Dan pada satu titik mereka ibaratnya galau di luar atau tidak tahu entah kemana saya akan pergi, ya dia bisa balik lagi ke tempat ini. Jadi kami berusaha untuk memberikan sense atau impresi kepada mereka tentang family milieu konsep, bagaimana Rumah Cemara itu sebagai keluarga, lu bisa diterima apa adanya di sini. Sok cool kayak gimana gitu loh. Saya alhamdulillah lulus dari kampus ini, Universitas Pajajaran, FISIP. Ya, sebenarnya kampus ini juga cukup
bersejarah buat hidup saya. Saya datang ke kampus ini ya suka ingat masa-masa kelam lah. Licik pakai narkoba di sini. Dulu di sini ya tempat make, ya nyuri-nyuri apa kek, ada helm, ada spion, ada apapun yang bisa menghasilkan uang untuk mabok. Tangkiran, tepuk tangan untuk tangkiran. Oke. Ya sebenarnya kalau hambatan terbesar dari Rumah Cemara sendiri bukan resource, bukan finansial, bukan apa, tapi bagaimana kita menjaga spirit kita untuk tetap konsisten terhadap value-value yang kita tetapkan dari awal. Karena sekalinya kita di Soledad atau di Sirele atau jatuh keluar dari value-value yang sudah ditetapkan dari awal, ini akan menjadi masalah bagi kita. Dan untuk menjaga spirit itu jauh lebih sulit daripada mencari uang. Sekarang ya nggak kebayang aja sekarang malah diundang talk show gitu. Dulu mah mungkin sampah lah. Tapi sekarang alhamdulillah bisa diundang untuk berbagi dan bersilaturahmi dengan yang lainnya. Berbagi pengalaman. Kami mendapatkan informasi tentang Yudi ini di Medan. Yudi ini adalah seorang sosok pemain bola yang sangat berbakat, sempat menjadi pemain profesional di klub-klub profesional di Indonesia seperti PSMS, PSDS, Persikota, Semen Padang. Namun ada di satu titik hidupnya dia sempat terkena narkoba, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Dia mengizinkan dirinya untuk bangkit dan melihat komitmen Yudi untuk pulih dan mengembalikan hidupnya ke titik yang semula itu sangat besar. Ya, jadi Homeless World Cup itu adalah sebuah ajang bagi kaum yang termarginalkan untuk mewakili negaranya satu kali dalam seumur hidupnya dalam bentuk olahraga street soccer. Dan diharapkan setelah mengikuti Homeless World Cup itu mereka akan mampu menjadi inspirasi bagi banyak orang, mampu mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Saya lama berkecimpung di sepak bola nasional, di profesional, dan baru ini saya ikut di Homeless ini, dan saya sangat merasa senang, merasa nyaman, dan merasa luar biasa lah di Homeless ini. Sangat-sangat berbeda lah. Di sini bukan materi, bukan apa, tapi suatu hal untuk membuat hidup kita bisa lebih bangkit lagi lah. Banyak pengalaman yang saya dapat di sini gitu. Best player, lihatin dong, best player man, best player. Ya alhamdulillah Rumah Cemara selalu 10 besar dari 48 negara yang mengikuti Homeless World Cup. Tahun 2011 Indonesia peringkat 6, tahun 2012 peringkat 4, tahun 2013 peringkat 8, dan terakhir di Chili ini peringkat ke-10. Ya saya rasa ini juga hasil kerja keras mereka untuk bisa tetap di peringkat 10 besar. Di situ saya rasakan di Homeless World Cup, dan ya saya main sebaik-baiknya saja, main fair play, berusaha untuk gembira dalam segala pertandingan. Saya sangat mencintai sepak bola. Ada momen di mana ketika saya mau melakukan hal yang saya cintai, saya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Di situ sangat menyentuh dan sangat emosional sekali.
Tessa awalnya waktu itu pernah kami jangkau di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dia sedang ngedrop waktu itu, kebetulan dia kena infeksi oportunistik, sangat kurus, kering kerontang lah, ibaratnya tinggal tulang sama kentut dan nunggu mati lah ibaratnya. Ya, alhamdulillah karena kemauan dia yang keras, niat dia yang kuat untuk merubah hidupnya, alhamdulillah dia sekarang bisa sehat kembali, bisa sempat ikut ke Paris mewakili Indonesia di Homeless World Cup 2011. Selain itu juga Tessa salah satu penjangkau program Anak Muda di Rumah Cemara. Program Anak Muda di Rumah Cemara adalah bagaimana memberikan informasi tentang HIV/AIDS dan narkoba kepada mereka yang tanpa penghakiman. Jadi memberikan informasi dan bagaimana mereka pada akhirnya mampu bijaksana untuk memilih gaya hidup mana yang mereka pilih. Kalau ngelihat dari pola perilaku saya dulu, umuran 14 sampai 24 itu adalah umuran yang sangat beresiko tinggi untuk tertular HIV. Apa ya? Pengen mencoba semua hal, dan yang di teman-teman youth yang kita jangkau pun bercerita hampir sama. Mereka cerita kalau pernah melakukan hubungan seks, mereka menggunakan narkoba dengan jarum suntik. Miris memang, cuman apa yang kita lakukan ya hal yang paling dasar dulu lah. Sekarang dia juga sebagai petugas di lapas Bancai. Dia membantu teman-teman yang di dalam lapas Bancai, warga binaan, untuk membuat komunitas mereka di dalam, sharing di dalam. Ini pasti dilanggar lagi semua. Gitu deh. Nah, oji teh gering keluar deui. Amun geus kieu kan urang teu waras, gitu istilahna. Pikiran kita sedang tidak sadar. Ini tahapannya kayak gini, ABCD. Abstinen. A-nya itu untuk abstinen. Abstinen, tidak melakukan hubungan seks sama sekali sebelum menikah. Puasa we jadinya perjaka we. Bisa. Nah, eta bisa tuh. Bisa tuh. Nah, eta. Nah, kalau nggak bisa, satu lagi, be faithful, sing setia. Dan mereka dikasih informasi-informasi terkait dengan narkoba dan penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh narkoba itu sendiri. Misalnya HIV, ya pokoknya memberikan gaya hidup yang gimana sehat. Saya juga belajar di sini. Saya belajar di sini contohnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di luar sana mungkin itu perilaku hidup bersih dan sehat tuh masih dangkal ya. Garis besarnya para warna ini kan warga binaan istilahnya itu, mereka harus dibekali sebelum mereka nanti kembali ke lapangan bebas nanti. Jadi pembinaan yang ditekankan yang dulu pernah diberikan selama di lapas ini direduksi lagi di akhir mau pulang. Jadi dia masih ada waktu sekitar 1/3 lagi lah untuk pulang. Nah, mereka dibina kembali dengan pre-release treatment ini sebelum nanti dilanjutkan oleh Balai Pemasyarakatan atau Bapas.
Ginian Kusmayadi ini adalah manusia biasa yang mencintai endorfins, runtah pasar, ahli mencuri helm, spion. Ini benar? Betul. Ini BCW disuruh ditulis sama seseorang karena biar lebih terkenal, jadinya dibikin kayak gini. Apakah emang tapi benar dulu apa masih sekarang masih aktif Iya, juga? memang dulu saya ahli mencuri helm, spion, serta buku-buku di perpustakaan itu memang realitasnya seperti itu. Oke, itu dulu kalau hasil dari operasinya biasanya diapain sih? Ya itu dulu uangnya biasanya saya belikan untuk membeli narkoba, Kang. Oh gitu? Iya. Jadi dia ini adalah mantan candu ya? Ya, saya mantan pengguna narkoba. Ngobrol seru bareng sama Gideon dan juga dia di sini tentang bukunya Melampaui Mimpi. Ya, buku saya judulnya Melampaui Mimpi adalah karena saya memang tidak pernah memimpikan punya hidup yang seperti ini, punya pencapaian yang seperti ini, punya masa lalu yang seperti ini juga. Jadi semuanya melampaui mimpi-mimpi saya gitu, karena buat saya waktu itu kan hidup itu adalah sesuatu yang ideal, sekolah, terus bekerja, berprestasi dalam ya akademi seperti itu. Tapi di satu titik saya, di banyak momen dalam hidup saya justru saya diberikan sebuah pelajaran hidup yang jauh lebih berharga. Saya sangat bersyukur mempunyai hidup seperti ini karena saya mampu mengenal banyak orang, mampu memahami diri saya sendiri karena saya banyak berinteraksi dengan teman-teman yang ibaratnya sudah melalui life and death experience, tapi mereka bisa bangkit kembali dan saya rasa tidak ada pengalaman yang mampu dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman tentang life and death experience itu sendiri. Melihat orang berkembang, melihat orang menjadi sehat kembali, melihat orang menjadi pulih kembali, berkegiatan, bahkan sampai berprestasi. Itu yang menurut saya melampaui. Cuma baru satu aja. Adalah waktunya bagi kami setelah 10 tahun kami berdiri untuk menginklusifkan diri dalam artian berkontribusi dengan masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat, bergandeng tangan dengan masyarakat untuk berbuat sesuatu untuk lingkungan kita agar bagaimana lingkungan kita lebih baik dan juga intinya adalah bagaimana kita saling mengenal satu sama lain, bukan mengenal di dalam ruang seminar, bukan mengenal di dalam public advertising atau iklan layanan masyarakat tentang mengurangnya stigma dan diskriminasi bagi pengguna narkoba dan HIV/AIDS, bukan melalui kampanye seperti itu lagi, tapi sudah waktunya adalah berkegiatan bareng, bekerja sama dengan masyarakat siapapun, latar belakang apapun untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Selain itu juga boxing agak selaras dengan teman-teman yang menggunakan narkoba karena boxing membutuhkan level fitness yang tinggi dan level yang fitness yang tinggi itu menghasilkan endorfin. Nah, orang yang menggunakan narkoba juga ketika mereka menggunakan narkoba adalah endorfin yang dicari. Nah, itu menjadi selaras, tinggal pilihan bagi pengguna nafsa gaya hidup mana yang akan dipilih. Dan ya kita berusaha untuk mengakomodir kebutuhan endorfin tersebut melalui olahraga. Kita tidak harus disibukkan mengubah persepsi masyarakat karena kita selalu yakin bahwa terlalu banyak orang yang berpikir bagaimana caranya mengubah dunia, tapi sedikit sekali orang yang berpikir bagaimana caranya mengubah dirinya sendiri, seperti kata Tolstoy itu kan seperti itu. Masalah persepsi dan pandangan atau ibaratnya penilaian ya itu kami serahkan ke masyarakat itu kembali lah. Jadi khususnya kepada orang dengan HIV/AIDS dan pengguna narkoba tidak harus merenungi nasib. Kita mampu untuk bertumbuh kembang, kembali sehat, kembali pulih, dan kembali produktif. Selain itu justru kita harus berkontribusi kepada masyarakat.
untuk bagaimana kita mampu berkolaborasi membuat Indonesia yang lebih baik.